Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillahi min qabli an nabra'aha wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah, kaum muslimin dan muslimat yang hormati, memang dalam beberapa hari belakangan bolehlah dikatakan kita di dalam berduka, dan duka kolah boleh disebut duka nasional. Dan itu juga terbukti dengan bahasa ketiga wilayah, apakah itu Aceh, Sumatera Utara, termasuk kita di Sumatera Barat, itu langsung dikunjungi oleh Presiden. Tuh, tidak ada kaji di balik itu. So, di atas Presiden itu tak perlu ada oleh. Itu sebagai suatu tanda bahasa memang duka kau gadang. Kemudian bunyi nanawak danga, rupa nanawak liek, baik langsung maupun tak langsung. Kerana kini jelas selalu murah. Tidak saja nanti jadi dewa dagu, tapi nanti Aceh, nanti Sumut pun bisa awak cari. Melalui media-media nanado, bukan hanya bersifat bersama-sama, tapi surang-surang pun bisa awak menelusuri. Melalui media sosial handphone awak. Secara umum dari ketiga wilayah itu pada saat kini nan meninggal saja hampir mendekati 1000, dan lun lain nan termasuk nan sedang dicari atau nan lalu ditemui. Dan termasuklah nan di Sumatera Barat, lebih khususnya termasuk nan di Padang Panjang. Sebentar aku kami bercerita masih banyak nan lalu masuk di Jambatan Ka'bah itu. Nah, dalam kajian agama kanlah populer kewasabit musibah. Walaupun sebenarnya jika disebut musibah, musibah itu adalah syai'un asaba, sesuatu nan menimpa. Bolehnya elok, bolehnya beban, atau bolehnya barek. Tapi karena kalau nannya elok, galih gadang labonya, panen raya, atau biasanya lebih ringan menghadapinya ketimbang musibah nan buruk. Sehingga sampailah di dalam konotasi penganawa, kalaulah tersebut musibah, ia malah petaka aku jadi. Ada dua yang kawak kaji malam kini menjelang waktu kita masuk Bapak dan Ibu-ibu. Tuan-tuan bisa menambah wawasan dan pengetahuan awak dalam menyikapi yang sedang terjadi. Pertama dulu awak masuk kepada saudara-saudara kita yang ditimpa di musibah. Baik itu nan meninggal dunia maupun nan sakit, luka, segala macam patah, kini sedang di rumah sakit, maupun yang sedang berada di pengungsian. Ada beberapa tampik yang disediakan di Padang Panjang. Dalam Al-Quran atau dalam Islam, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa oleh musibah, lalunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
dan nyo terima dengan penuh kesabaran. Wa basyiris sabirin, Allah memberikan kabar kepada orang yang ditimpa musibah kau, iaitunya orang yang ditimpa oleh musibah lalunya menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tenang. Allah magia di siku kalimat wa basyiris sabirin, beri kabar gembira. Bamang kau itu karena nanjaleh musibah nanti boko tundak keinginan awak dah. Tak lu ada awak berdoa ya Allah datang musibah nada. Oleh karena musibah nan awak terima ko, terutama kawan-kawan kita nan langsung terlibat dosa-dosa kita nan ditimpa, secara agama ko mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Makin barek musibah yang diterima, makin banyak dosa dan kurang. Ambo seketika Pak Ketua RT 20 sampai disorot di Metro TV mah. Ambo seorang saya tinggal kecil. Ambo pergi ke PDAM. Dua waktu ambo balik, orang rumah tak boleh. Adik tak boleh. Orang Sumando tak boleh. Anak-anak tak boleh, termasuk ustaz seorang tak boleh. 8 jumlahnya sadunya. Tinggalnya seorang. Barik bukan main. Jingkok dirangkuh kadado tiba di badan diri awak. Ambo mencari beliau cukup tegar Bapak. Walaupun lah panik dek menahan nama buku diri awak. Ayo barik. Nah tadi mau sampaikan makin barik nan di beban atau nan diangkut nan dipikul makin banyak dosa berkurang. Itu bagi nan ditimpo. Apoleh kalau seandainya nan ditimpo kok sempat lagi duit jo ada nan patah, ada nan takalukua, ada nan terkili, ada nan memar macam-macam yang sedang berada di rumah sakit ini, itu pun akan menambah dosonya makin berkurang. Itu untuk mereka. Khusus bagi nalapai barang kek meninggalkan kita. Tidak tersabui umur, tidak tersabui jenis kelamin, lainnya orang bersyahadat. Nah, awak bicarakan ini dulu. Khusus awak sampaikan kepada dosa-dosa kita nan keluarganya nalapai. Nah, dalam agama kita mereka itu bernama mati syahid. Syahid namanya. Karena di dalam agama kita secara gadang syahid kau ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Nah syahid dunia, jok syahid dunia akhirat itu samunya nan membedakannya niatnya. Nah, orang yang syahid dunia dengan syahid dunia akhirat kelakuannya sama, tampilannya sama, kok berbunyi sama teranga di telinga, kok berupa sama lo nampak di mata. Cuma yang membedakannya hatinya. Nah, sehingga syahidnya bernama syahid dunia saja dan syahid dunia akhirat. Itu nan maju ke medan perang menegakkan kalimat Allah melawan orang kafir. Yang syahid dunia saja gara-gara dek niatnya adalah supaya nyo disabui pahlawan, supaya tugu dibuat untuk nyo setelah nyopai, dan supaya anak-anaknya mendapat labu dari nyo berjuang. Nah, jadi nasadanya awak tidak bisa menentukan dah. Nah, itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan syahid dunia akhirat sebaliknya. Nyo ndak mau tahu nan jalehnya berjuang fisabilillah menegakkan agama demi Allah, karena Allah betul-betul la ilaha illallah nan menolongnya pai parang meninggalnya syahid itu namanya syahid dunia akhirat. Bagi orang yang syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja awak tidak bisa membedakannya, maka pemberlakuannya bagi awak yang hidup sama saja.
Apa itu? Nah, orang yang syahid dunia akhirat dengan syahid dunia saja, kan sama-sama maju ke medan perang. Nah, lainnya mengikut senjata. Apakah dunia sedapat adanya atau dunia akhirat dapat adanya? Kan tak ada dapat akar, bakal memang suatinya. Maka orang ini yo syahid senamanya. Berlaku nawak kenyo, nyo diselamatkan dan langsung disolatkan tanpa dimandikan. Tanpa dimandikan, hanya disolatkan, kemudian didoakan, dan nyo dikuburkan langsung, pakaiannya pai parang tu menjadi kapannya. Itu perlakuan nawak kenyo. Nah, berulang balik tentang dunia saja atau dunia akhirat, tidak satu di situ dah. Sebab itu bergantung kepada niatnya, itu di dalam. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Dia diangkat dek kayu, diimpuk dek runtuh. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan ada 5 macamnya itu. Pertama, al-mat'un, nang meninggal dek penyakit tahun, penyakit terlalu balik. Penyakit tahun, penyakit wabah menular itu. Kemudian al-mabtun, meninggal dek sakit parut. Nah, ini beda tuh, sakit parut saja. Dan ketiga al-gharik, tenggelam. Nah, itulah masuk kategori ke dalam. Karena ia namanya. Nang kampe sahibul hadmi, dimpok runtuh, masuk kategori di dalam. Anang kalimo jihad fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah menegakkan agama. 5 macamnya. Nah, dari 5 tu, ampe tu masuk kategori dusana kita tu. Dia nyu aye yo, dimpok runtuh yo. Mungkin penyakit tahun jo penyakit parut nedaknya, tapi dia nyu aye jo dimpok runtuh yo tu. Jadinya masuk syahid. Syahid namanya tu syahid akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, aku ingin sampaikan seketek dulu. Likuli ummatin ajal. Ambo di pengungsian bo sampai ni ko kepada saudara-saudari kita nandu sanaknya lah daubu. Awak bilo kamaninggalah dicatat di Allah. Ndak ada seorang pun yang tahu apa besok tu besok cek lagi. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Ndak ada seorang pun yang tahu bilo dan di mana kadi matikan. Yo, maaf mengecek nanawa di dalam musalah kini. Besok pagi cerita mungkin berbeda. Bisa Pak Ibu, bisa Ambo. Buya Lizat, banyak lah dulu. Bisa besok pagi itu cerita. Sebab sungguh kita tidak tahu. Bisa nanti malam. Tapi nanjaleh, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabun muajjalah. Tidak ada seorang pun akan menemui kematiannya kecuali betul-betul sesuai dengan kitab muajjalah, catatan ajal. Si A bara, si B bara, si C bara. Tidak ada yang tahu. Ada sahabat yang memberanikan diri bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bila kau mati? Nang tanya kadang kalau cik Nabi. Itu mah ayat yang nambah baca tadi yang turun menjawab. Nabi saja tak tahu ulangnya kemati, apalagi Buya Lizat. Tapi nanjaleh likulli umatin ajal, setiap orang ada ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalaulah tiba ajal tadi, tak bisa minta tambah, tak bisa minta kurang. Bilonyo nanjaleh di hari nan 7 itu saja. Kalau tidak pagi, sore, tidak sore, malam. Kalau tidak tengah hari, tidak tengah malam. Di mana tampil, tidak memilih. Di rumah bisa, di laman bisa aja menjadi. Tengah jalan, boleh, dalam parak, dah coba. Di itu, dah coba. Sadang manganya, sadang kerajo jadi. Sadang lalu, tak jago langsung aduk. Bahkan sadang waktu baju, mek. Itu mah Ustaz nama itu. Ya, walon itu. Tubah pertama biasa jeruk, tubah kedua bayi maaf.
Bisa sedang lagi ceramah bentuk apa? Mana tahu. Kok kejadian mereka Pak Ibu kan beritahu rumah baru suan Allah. Ya. Ya. Waktu kali terjawab kak. Ya, bagi tahu saya tu bisa saja terjadi. Nah, waya pak dan ibu kecil di pengungsian. Nan dusana kita, apa konyo suami, apa konyo istri, apa konyo anak, apa konyo apa. Iyalah di situ janjian ajal Allah memberikan. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Anan menimpa engkau di atas bumi sampai melibatkan diri. Itu maksudnya meninggal tu. Fi kitabillahi min qabli an nabra'aha. Semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab Allah sebelum Allah menciptakan bumi ini. Jadi lapehlah dengan rela. Karena manggo itu aja. Cuma orang kampung bo si Halimah namanya. Sana namanya Halimah. Mulai dari gadis sampai batu-batu bacucu tinggal di Aceh. Ketulah umur 73. Tiok seleb tuak sabanta anak basuh hantar dem pulang biar mati dan rumah, hantar dem pulang biar mati dan rumah. Dek tuak sabanta Aceh tu muak lo nak kau berhenti kentang dia tu pulang di Selimpawang. Umpam. Lah 2 tahun di kampung enggak you mati dah. Kan lama nunggu tu. Ada telefon lo anak balik. Jangan bawa ladang Aceh sari jadi taraga dia basuh cucu. Hanya telepon itu sebentar. Dia punya dia mak pulang. Tu mati bo sore di situ basuh cucu biswa diangkui di tsunami. Di Aceh jadi menikah. Tadi kampung. Abah cewek. Awak boleh abah kandak dibari, kandak boleh minta berlaku. Allah nang punya. Nah, serupa itu. Jadi kepada kita, termasuk kepada keluarga dosana kita dan keluarga nyopai dek gara-gara nak kapatang. Banyak dalam bersualan ku ya. Banyak dalam bersualan. Karena memang janjian Allah lah di situ. Karena dia jatuh, bang jatuhnya ada nak menunjuk tangan, yo anak bawa ketek ruya. Karena dia jatuh, bang jatuh. Kelapu jatuh, bang jatuh. Nang gadang meninggal, nang ketek meninggal. Ambo nama layakan manusia ke bumi. Ado yutawafa, langsung ambo wafatkan. Ado lagi ambo lagi umur seketek. Ado ambo lagi umur gak banyak. Ado ambo lagi ila arzalil umur sampai sarai-rai no. Asenggo bagai cuma lunya lah sampai lo itu. Abah kecil awak. Takut ya sagan kayak mau kada luar sah kecilnya. Itu je pun 123 umur kampung betul. Tapi mati juga sudah. Jadi itu. Malah tolong sampaikan dosa anak kita dan keluarganya adonan pai. Walaupun itu namanya musibah nyopai dulu pada awak. Tapi nya dipilih oleh Allah menjadi orang mati yang istimewa. Apa itu? Syahid. Syahid akhirat namanya. Awak ni hidup belum tentu lah dapat. Oh dia pak orang rumah, oh dia ibu suami, dia pak orang gaya, ibu anak. Allah sudah memilih mati dalam keadaan mulia, iaitunya syahid. Awak nan dalam musalah aku lentan tu lentah mau dia mati ke dapat awak. Jangan dapat syahid. Apa itu syahid? Dosanya diampuni seluruhnya. Dia tegak rumah dan mempermulus jalan menuju surga. Mati hanyut, mati tahimpok, mati tabanam, mati tabaka, mati tanduk kabau, macam-macam. Syahid, habis dosanya, mulus masuk surga. Tapi tidak boleh lah, dia tonton mati ini. Itu tidak boleh. Jam itulah pakai. Kau di sebaran lo, kau di seluruh undur, tu cap tiap ni tak, jam itulah. Itu Allah yang punya kuasa. Tak boleh tonton nanti ini, dan jam itu. Itu bagi mereka.
Kita lepas kepergiannya dengan redha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin oleh karena tampak pengungsian begitu banyak, baik itu nanti agam maupun itu nanti tanah datar, sekalipun bagi awak nanti Padang Panjang, hendak katurik dek buya-buya ustaz kesadonyo, ia sambung menyambung di dakwah. Menyampaikan serupa iko, untung bisa seketek menjadi si tawa, yuk si dingin. Nah, itu bagian pertama apa itu. Lalu apa perlakuan kita terhadap yang matinya syahid akhirat kok? Kalau yangnya syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja, tadi sudah saya sampaikan. Nyo dibungkus saja, kemudian disolatkan, lalu dikuburkan. Lalu bagaimana dengan korban-korban musibah nawak kini kok? Itu kondisional apa itu? Kondisional. Alhamdulillah ya. Ya. Kalau seandainya di hari-hari awal baru diperoleh, baru didapat, sehingga tubuh alun ba'a, badan alun ba'a, selenggarakan secara sempurna. Bantu orang mati, bantu meninggal biasa. Tapi kalau lah di hari dan ketiga, lah di hari nang kampe, lah di hari nang sekian, sampai pemerintah menetapkan beko pemberhentian. Sampai ditetapkan oleh terutama sekali Badan Penanggulangan Bencana itu akan melapor begitu, lah beberapa hari tidak ada besu oleh, maka dianggap hilang saja. Biasanya tu Bapak dan Ibu akan diumumkan ke setiap tampek publik, terutama sekali masjid di waktu hari Jumat. Maka hari Jumat itu kami akan bersama-sama beko khusus awak di Padang Panjang langsung surat pernyataan pemberhentian pencarian itu diikuti dengan solat gaib. Baginan memang tidak basuh, itu akan digelar seluruhnya. Ambo yakin tidak saja Sumatera Barat, tapi juga Sumut dan Aceh. Itu saja. Itulah dianggap solat. Namanya solat gaib. Nah, bagi yang masih ditemukan, ba'amuahnya lagi. Setelah dimasukkan ke dalam kantong, jangan kamu mandikan segala macam. Tahawai saja tangga kulitnya. Tahawai saja tangga jangiknya. Kau perlu dimaklumi, perlu dipahami dewa. Dina dimandinya merah, tak muat dimandian lagi. Hanya lararaknya. Abang supaya itu dimasukkan ke dalam kantong, lalu disolatkan, dikuburkan di kantong-kantong. Itulah syariat. Tadi ada tuh orang rumahnya mencari, bang, langsung saja sumpi itu kumpulannya aja. Itu syariatnya seperti itu. Awak alhamdulillah, summa alhamdulillah pada ibu. Kalaulah masalah kasih koko, itu orang pada bertanya kepada orang yang tahu. Ba Ustaz, ba Abuya, ba Ustaz, ba Abuya. Nah, kalau kondisinya bantu iko, karena sudah berbilang hari, maka diselenggarakan apa adanya. Tapi nanjale menyolatkan dan menguburkan tetap bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan menguburkan? Seketika dia banyak sekali dijumpai. Sehingga sungit dan sangat sulit dibuat kuburan ciek surang. Maka agama juga membuka peluang, dia boleh dikuburkan secara massal. Kan tak lu sulit agama itu lah. Bantuan Allah pernah terjadi di musim tsunami sesuatu. Tak lupa. Tapi najaleh tetap dielok-elokkan, disusun oleh elok, tidak diampok sebetul lampok nubi, tidak itulah. Susun oleh elok, rancak jauh gitu rupa, kemudian ditimbun oleh elok, dan juga disolatkan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Aku Pak dan Ibu. Nah kemudian, salah satu di antara hikmah musibah, khusus bagi dusana-dusana yang masih hidup, adalah terbuka peluang untuk saling berbagi. Hanya ita'amul ja'i' di dalam agama namanya itu Pak. Membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Kepala ni boleh pekkan tu. Makanya ambo apresiasi kepada petugas gitu yang cepat tanggap. Bahkan ada di antara mereka saking cepat dia bertugas, joinnya ini hilang. Itulah itu. Pak ya, joinnya hilang. Aku ya. Tentara tu. Ayo mambek jangan kata jo lain, bako tai import itu aja inyo barang ke.
pahalanya melipat ganda. Kita apresiasi kepada mereka, cepat tanggap kepada Badan Penanggulangan Bencana serta dengan polisi dan masyarakat yang turun tangan begitu saja. Apalagi kalau dia akhirnya juga ikut jadi korban, kita apresiasi. Nah, kini terlepas dari itu, masih hidup sampai kini adalah tampek-tampek nan sangat strategis dapat kita gunakan untuk berbagi. Untuk berbagi. Alhamdulillah bercalia hari petang cela yang buka Masjid Raya Bukit Tinggi, sudut sebelah ke situ lah sampai ke loteng tu. Adonan pakaian, adonan pepes anak-anak, sehingga banjir bantuan. Mungkinlah diantarkan. Termasuklah jadi awak di situ. Alhamdulillah, wak lihat dari seluruh negeri atau kawasan ataupun wilayah yang tidak ditimpa, lai datang bantuan. Nampak ya? Datang bantuan, bertimpo-timpo. Bahkan barusan menyalang kamari tadi mau mencari, itu Jawa Barat akan mengantarkan, baik itu ke Sumut, ke Aceh, termasuk ke Sumatera Barat, itu 7 miliar ke diantaranya kemari. Itu pitih. Belum lagi sembako, belum lagi pakaian-pakaian segala macam. Alhamdulillah. Nyo kadang Pak, di dalam kondisi bantu iku pulau wak mencari si orang masalah. Nyo kawan nan banyak kan kawan galak. Le ko nyo mendake kawak sangke wak nangi. Nah, itu nasawanang. Awak dakik kanyo, awak dakik kanyo pas wak nangi nyo hilang. Tayang kelima nangi panjang saja. Di siko. Mana le dakik kawak, mana bela wak kau dalam ujiannya. Jadi kepada kita kerahkan anan ado. Kita berikan anan bisa. 60 aratu jo aratu, 60 pakaian jo pakaian. Sebab seluruhnya aca lihat kini butuh pakaian, dia butuh pakaian. Makan, dia butuh makan. Pitih, dia butuh pitih. Kemudian mereka instansi lembaga terkait beserta lembaga terkait ambo caliak semenjak dari beberapa hari lalu tulah mulai bermusyawarah. Nan rumahnya lah barangkali baalai. Nan rumahnya dah rusak baalai. Insya Allah semuanya itu akan terjawab, semuanya itu akan terpenuhi. Nan tak berumah di ben rumah, nan rusak di peloan. Itu gunanya wak bakorong bakampuang. Baik pa babisan bakari baik menantu mentuo badia bakakak duduk bersama-sama adalah balapang-lapang duduk seorang bersampi-sampi. Insyaallah semuanya akan ada hikmah di balik kau. Itu bagian yang pertama cara mahwat. Hadis saling memberitakan awak, saling memberitahu awak kepada urusan awak dan tugas awak nandak kanai ataupun sedang berada di sekelilingnya adalah meringankan bebannya. Meringankan bebannya dengan mengulurkan tangan memberikan bantuan majasi tawajuk sidingin. Dan alhamdulillah itulah dilaksanakan. Kemudian bagian yang kedua dari ceramah awak ingin sampaikan kini pas dia teh dunia ku apa ibu. Awak caliak ndak ada nan terjadi itu tanpa sebab. Pasti yang terjadi itu ada sebab yang mendahuluinya. Termasuklah awak yang sedang berada dalam musalah kini. Awakku merupakan akibat kerana ada sebab. Mulai dari aku ke seluruh gundo. Seluruhnya kita. Kita adalah akibat. Akibat apa? Ada sebab yang mendahului awak. Kabarnya awak bapak bayi dua disebabkan ibu dan bapak kita akhirnya akibatnya kita ada. Apa saja yang terjadi, apa saja yang ada tapolomo di muka awak berupa dapat wajalia babunya dapat wadanga itu adalah akibat karena ada sebab sampai kini tidak mungkin dungkai itu manggu-anggu seseorang kalau tidak ada angin. Pasti ada sebab. Tidak mungkin terjadi itu tanpa ada yang mendahuluinya. Mulai dari tetek sampai kanan sagadang-gadang. Ada nak ketek menangis kepanjang saja. Nyikiak menangis. Atau akibat celidik rupanya energi susu jak pagi. Itu sebab. Tiga hari lalu
Amo di telepon dek kawan, singgahlah kamu mutar lah. Ku anak karya nawa di rumah sakit, pimus itu. Kira patah kaki sebelah suau. Anak pegawai kemenak kaki tinggi, macam lihat. Itu akibat. Tanya, rupa kancang amek boda dekat lapang kantin tu. Hari tu buatnya kayu tu. Itu sabot. Jadi ada sebab. Ya. Apa kita tadi dulu dekat rumah. Abang bangkek. Ala bangkak kok. Rupanya mengangak juga jalan. Tu barang pang nyolah jatuh. Dia mengangak aja. Barang aja mengangak aja lah dia dulu jatuh tunggak listrik di muka masjid. Rupanya ada aja sebabnya. Dek mengangak. Dekat rumah anak mau dipandai sikit dulu. Ustaz, tolong teh Ustaz. Baikmu tak apa tu celik. Kiranya ku nak mu api tahu le. Alah bang. Aku ndak pandai merokok. Ndak itu ambil salah cintakan capek. Bawa kamak mutar. Ada peklah cerita. Rupanya dulu sabuknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mengecek, kalau kuok tolong tahan dan tutui. Dia nyonya masih tumpu mengangon pak. Tak kalau cai di belakang pak. Di siku kan ada bawi lah. Itu. Tangga tu. Mengangon selesai. Abalah kebantu tu. Jadi rupanya mengangon tadi ko akibat dek karena indak batahan. Dia pupuh mana bantu tu. Jadi Nabi aku walaupun you ndak dokter you tahu lo. Kuok ko jadi agih mana bantu. Kudanil teh. Jangan ndak mau api tahu you kok kakak. Bila dia nak keteknya ngiri dah mak tu you mengango je. Kan itu. Jadi saja yang terjadi di alam kau pasti ada yang menyebabkan. Nah, Allah mengecekkan. Memang segala sesuatu yang terjadi di alamku izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali izin Allah. Itu benar itu. Tetapi apakah musibah itu akan datang dengan sendirinya? Allah mengecek. Ternyata musibahku sama jok tamu. Nyo datang kalau diundang. Tak sama jilangkung. Kalau jilangkung datang tak diundang. Pai tak disuruh. Kalau musibah datangnya karena diundang. Painya karena disuruh. Siapa yang mengundangnya? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi rusak di laut jadi bumi berupa malapetaka dan musibah segala macam karena diundang oleh bima kasabat aydin nas, karena dia tingkah perangai manusia itu sendiri. Itu alat pengundang. Makanya tidak ada terjadi sesuatu tanpa ada yang menyebabkan. Nah Allah Subhanahu Wa Taala sengaja memilih tanpa itu awak bersama ko banamu bumi. Selain bumi ko kan banyak nan lain deh. Planet-planet mah Allah nama buat. Kadang-kadang sekali matahari namanya tu pusat tata surya kayaknya anak belajar mau sekolah. Atau nam pilihan dake ke matahari Merkurius, Venus, Bumi yang ketiga, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, apa gini yoro. Tambah beribu-ribu bintang. Nah Allah memilih nah nomor 3 kok sampai hidup awak namanya bumi. Fahbit minha, turunlah ke bumi. Sebab hidup di sini. Oleh karena Allah nan menyuruh awak hidup di bumi, nan menempatkan awak hidup di bumi, maka bumi ini diolah oleh Allah menjadi suatu tempat yang memang bisa memenuhi seluruh hajat kita. Makan disediakan oleh Allah di bumi, air disediakan Allah di bumi, udara disediakan Allah di bumi. Karena Allah nak tahu. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan awak. Apa saja yang awak kehendaki, apa yang awak butuhkan, Allah pasti tahu. Allah sediakan seluruh fasilitas. Hiduplah di bumi. Cuman Allah berpesan.
La tufsidu fiha. Jangan kau rusak bumi itu. Selagi kau tidak merusak bumi, maka kau akan dimanjakan oleh bumi. Tapi bila bumi kau rusak, ingat, maka bumi juga akan mengamuk. Sebab salah satu di antara yang diajarkan oleh Allah ke bumi, hai bumi, agar hamba-hambaku bisa hidup, agar makhlukku bisa hidup, jaga keseimbanganmu di bumi. Nah, kalau awak kaji tu entah kesabi apa ada ibu. Ada bocoran siapa ibu? Bocoran rasio, tapi bulia rasio tu dicabut. Antuk kawan-kawan kita nambah karajo di BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, setiap hari mengamati gampo, mengamati gejala alam, bila ke tsunami, bila ke berubah gunung Merapi, segala macam. Kan itu karajonya itu. Rata-rata mau cari nambah karajo di BMKG kok tingkat ketaatannya kepada Allah jauh berbeda dari awak. Agak taatnya bah kamu. Itu nanti nggak dibuat tu kuciang tu, kan saja anggo. Tetap menjadi jamaah masjid asliyah. Bahkan pernah kami angkat jadi pengurus tu. Rupanya setiap datang kepala BMKG baru, tetapnya jadi jamaah tetap. Kalau kepala-kepala kantor kan sebanyak anak lain. Ada cik tentunya masjid. Kan dah wasabihin orang dah. Ya. Tapi khusus kepala BMKG lah barangkali apa dia tinggal kayak itu jadi tetap taatnya bukan main. Nah kenapa? Kan yang tahu bahwa bumi kau. Bahwa gejala bumi kau yang tahu. Sehingga subhanallah, Allah Maha Kuasa lebih mengaratinya pada awak. Coba yang deh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betapa Allah mempersiapkan bumi buat kehidupan kita. Setiap bupati, wali kota sampai presiden kan ada ajudan. Amba menyangko wali kota Sibolga itu seorang saja oleh ribu. Rupanya ada beberapa orang. 3 hari jalan maaf deh. Rupanya ajudannya kayak dong, supirnya dulu. Cuma dia tidak ada jalan terjebak. Nah ini cibulus sekali nah kan bagus itu. Karena ingin menolong orang. Ternyata bumi ini juga ada ajudannya. Tugas ajudan bumi sama juga ajudan wali kota tadi. Seluruh kebutuhan di kota harus hafal oleh ajudan. Sepatunya, pakaiannya, mulai dari pakaian biasa sampai pakaian luar biasa. Mas sepatu dia lupa pak, dia pecat sama sekali. Maka bumi juga ada ajudannya. Di mana ada bumi, di sana ada ajudan bumi. Siapakah ajudan bumi? Bulan. Bulan itu namanya ajudan bumi, asisten bumi. Sehingga kemana bumi, di sana ada bulan. Apa tugas bulan? Sama aja tugas ajudan wali kota, gubernur, presiden tadi. Menjaga bumi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan begitu. Bulan itu kama bumi nyopai. Tugasnya menjaga bumi. Bang kau bumi perlu dijaga, sebab Ubi Alizar hidup di bumi. Manusia ada di situ. Ada namanya muka bulan, itu madok ke bumi. Ada namanya punggung bulan, membelakang ke bumi, madok ke matahari. Bapak Ibu, muka bulan memiliki daya pantul yang bagus. Cahaya matahari diambil di bulan, dipantulkan ke bumi balik. Supaya umat manusia malam indah gelap bana. Tapi bukan hanya itu Pak. Kalau punggung bumi, punggung bulan kau berantakan bentuknya. Bentuk buki-buki batu. Kenapa buruk bentuknya? Karena setiap menit berbentur dengan benda langit. Benda langit yang mana? Setiap menit benda langit itu jatuh ke bawah. Kalau tidak disanggah oleh bulan, balantuang-lantuanglah tiba di bumi, itu mati warinya. Maka bulanlah yang memelihara. Subhanallah. Allah telah menjaga kita dengan bulan itu. Nah, di mana benda bumi itu kejatuhan bulan tiba situ, nyuhambek Pak. Nah, itu tugasnya bulan. Allah telah menjadikan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar bumi ini bisa tempat hidup yang layak, maka Allah buat gunung, buat hutan, buat bukit, buat munggu. Munggu itu bukit ketek lah nah, bukit ketek atau adik bukit.
dibuat lurah, dibuat batayan dan jalan. Itu gunanya fasilitas untuk hidupnya makhluk hidup termasuk manusia. La tufsidu, jangan kau rusak. Kapan dikatakan rusak? Kalau ada sampai kelakuan terhadap bumi itu. Pertama, dieksploitasi bumi tadi. Baca Roma eksploitasinya, nyambiak bumi itu dengan caranya rusak untuk hidup dia. Dulu buki nyo datang gini. Dulu lurah nyo timbun gini. Nyocor sehingga terjadi rusak. Apabila sudah terjadi rusak yang seperti itu, pasti berefek kepada makhluk hidup yang ada. Kau kan meja di muka boga. Ambo paku di sudut kau, memang gagah ke sudut kau. Walaupun bumi itu tidak dirusak oleh orang Padang Panjang, tapi akibatnya orang Padang Panjang marah suan. Ambo paku sudut meja kau, cut telah ken telingo ibu kau tidak menggagah telingo di situ. Gimana tuh barang tuh? Itu bara banyaknya kini mungku buki-buki nan didatakan. Lurah-lurah nan ditimbun. Itu di Padang. Kan ada namanya, ada yang menyebut benda karyang. Di Steba tuh, ada yang menyebut dengan bancah karyang. Kan sama satunya. Deklah lama karyang buat rumah di sini. Datang air, kau kan tampai air baca. Terisalah, batarana berarti rumah. Kan seperti itu. Di Steba itu kan siap terima banjir artinya. Tapi yang paling parah kan ya, dia bapak ibu yang saya hormati, jangan dirusak. Itu model rusak yang pertama. Yang kedua, mengeksploitasi dunia. Tambang-tambang ilegal, menggali bumi untuk mambi amin kelama dewasa. Itu banyak di Sumatera Barat, banyak. Apalagi kalau kita pergi ke Sumut, kira-kira ke Sumbar di Sikoh. Pihak kebersamaan lagu itu tuh, tidak seketik nak bagi dia ilai. Ada nala 30 meter dalamnya, ada yang sudah 250 meter dalam, apa kali je itu. La tufsidu fil ard, jangan berbuat rusak. Nyo nan normal ba manggaleh ko pokok baru gi mangko. Kalau tambang tu tidak mangko belabo. Bahas supaya pokok saya paling seketek, tapi labo paling banyak. Bumi Allah nya jual. Ambil seketek tidak masalah deh Tuhan. Tapi kalau sudah eksploitasi, biarlah orang miskin awak kayu surang, bayu tang. Waktu utang kau membayar, kadang indah orang nama karaju tu saja nan merasa ida. Kau cari lihat. Itu nang ketiga, pembabatan hutan. Itu di pacalian di air Pak. Baik nan di Aceh maupun nan di Sumut. Masuk nan di awak, celiaklah tepi lawi. Setelah air sudah agak mulai reda, celiaklah di pantai itu, nampak banyak bungkahan-bungkahan palabian kayu. Allah sedang memperlihatkan kepada kita, konang kalian tabang. Coba awak pikir kemana Pak ada wak ranong tuh. Ba caranya ia diribu kok itu nan dianyunya ke bawah. Anehnya termasuk di jambatan Kamba, setelah kau habis, karena saya tadi painyo. Danyo kalau langsung masih ada je ia titik seketek. Kau bantu awak mimpi siang saja. Ada dulu panggil luntur apa ada ni Bu? 7 meter dalamnya bataya tu ke bawah. Kalau 7 meter 9 meter dalamnya bataya kan memang enggak kurang, enggak bara khawatir benar orang berumah ada terang. Kok naik iya ke barana lah tinggi iya je. Adik kajanyo kata itu. Bi rumah sebalik. Bi rumah sebalik iya konya hanya 3 meter balik dalamnya bawah. Kama saya tadi cik kawan. Apa yang dia ni? Kayu-kayu. Bungkahan-bungkahan kayu. Baik di Sumut maupun di Aceh, termasuk ada negara awak. Dia awak ke tepi laut itu. Di pantai dia punya dia laut ke tepi balik. Woi, kayu kan main. Itu kan kayu-kayu busuk-busuk. Kayu-kayu nalalapua. Nan jaleh kayu tidak akan pernah menebang dirinya sendiri. Kayu tidak pernah menebang dirinya sendiri. Seperti di hutan Amazon. Kayu kalau dibiarkan, di hutan Amazon itu sudah ada kayu yang umurnya 400 tahun.
Kalau dirimu tu panjang-panjang mau kayu, jangan di sama kayu tumbuh ada di muka laman awak. Nah, iyo kayu busuk-busuk, pi pakai hari. Iyo busuk-busuk, pi pakai sinso. Bahkan adu nanti elok deh kayu itu kamu apa-apa sudah bari. Kayu sudah bakari. Dan itu tidak bisa didustakan. Makanya saya datang ke Padang, nak salah. Bu Titik ya. Itu dibicarakannya itu. Kenapa kayu banyak betul ini? Pasti ada penebangan. Pasti ada penebangan. Dia nggak tahu kan. Tapi kalau iyo sawanado bu, itu jawab. Di Solo Selatan, mau mencari. Kau buki ya aku. Kayu. Babi buki. Alas bentuk kapal orang itu buki itu. Betabeh leh. Betabeh leh. Nggak sampai habis dah. Sampai tipuak jadi lubang buki itu. Banyak kemangamuak bumi itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau bumi dirusak, itulah jadinya. Kenapa ada gunung kemudian kayu? Itu adalah untuk menahan air buat stok kehidupan umat manusia yang ada di bawah. Kalau seandainya ada buki, ada gunung, kemudian ada buki, kemudian ada munggu, itu dia saling berpasak itu. Kau gunung, wangke buki kau. Gunung kau ulah kau. Kau buki ada munggu, wangke buki. Kau ulah. Sebab munggu nan di siko kau bakai pasak kue ni je kau. Sama Jawa membuat pekerjaan tangan. Dia lo cek, orang buruh. Saya jaga bahasa doa lah. Sama je itu. Tangga hasilnya. Makanya gunung dalam Quran disebut dengan pasak bumi. Itu. Jadi la tufsidu fil ard, jangan membuat rusak di bumi. Dan itu memang sudah melampaui batas mana. Hiduplah secara normal. Tapi oleh karena mungkin pemahaman keagamaan Anda ada, atau syahwat untuk mempunyai ratu yang paling tinggi, rasa kepedulian sosial nama campaan begitu saja, dikaruk bunyi sebanyak-banyaknya, karena memang itu galih, ya memang awak tahu alat berat itu dibeli, tok penyedot air itu di Bali, tapi kalau seandainya ditemukan yang dicari, maka untungnya berlipat ganda. Itu namanya mengeksploitasi alam. Tapi kalau awak tanam di alam tadi, tumbuhnya, tu sawah awak nak pakai. Tanam padi, tumbuh padi, buah padi, makan padi. Tanam sepadeh, tumbuh sepadeh, jual sepadeh. Itu nan awak usah. Tapi kalau bumi Allah nan awak jual, itulah merusak. Diambil sedikit tidak apa-apa. Sampai tidak merusak tidak apa-apa. Itu di sejunjung itu untung saja sebelah kita jalan oto itu adalah ada pelarang. Tidak ada sawah itu. Seolah-olah kita tidak akan mewariskan anak cucu kita. Seolah kita tidak akan beranak pinak. Bah jadinya nanti anak awas tua sekian tahun yang akan datang. Kita berharap Bapak Ibu, memang Aceh, Sumut dan Sumatera Barat paling baik karena ini. Contoh itu membukakan pemikiran para pemimpin-pemimpin awak yang sedang berkuasa kini, baca lihatlah mulai ada itu, ini harus dihentikan katanya. Sehingga bumi ini akan bisa menjadi baik, konservasi lainnya, kembali dipelok balik. Tapi untuk mempeloknya itu perlu berpuluh-puluh tahun. Karena jago keseimbang balik. Jago keseimbang. Dek musim panen terlalu lama ke Patanggo, maka musim hujan ini malah lebih hebat. Menurut pakar BMKG, hujanan turun 10 hari di negara ke Patanggo, itu sehendaknya turun 5 bulan. Jadi hujan yang harus turun selama 5 bulan, diqadha menjadi 10 hari, tentu tandih Pak Pak. Kan diqadha nama itu. Kenapa terjadi seperti itu? Alam tidak seimbang lagi. 3 bulan lalu dari Solo ambo minum tapi danau Senggara. Ustaz, apa ini? 7 meter danau susu airnya Ustaz. Kok kalau musim panen mungkin kariang danau leh. Akhirnya bah. Sama bibi air itu jalan oto gini bakat. Kalau terlalu malam musim panen, musim hujan akan menjadi ekstrim setelah itu. Kenapa? Karena bumi harus menjaga keseimbangannya. Itu dengan tingkah perangai manusia. Awak mengharapkan Iko bisa menjadi perhatian bagi yang sedang memegang kekuasaan, baik kekuasaan di pemerintah maupun kekuasaan di keuangan. Mudah-mudahan menjadi tobat nasuhah lah, tobat nasional lah.
dan terjadi bantu iko di masa yang akan datang. Bagi orang beriman konamonyo adalah ujian, bagi orang yang lalai konamonyo peringatan, bagi orang nanjai konamonyo azab sesuai dengan yang ditimponya. Itulah Pak dan Ibu. Kalau kita taruhkan bisa panjang sampai pagi mungkin tidak akan selesai. Tapi jalan-jalan ke padang sebuah tibur situ aro pagi dua kata isa dalam masuk, ia wajib kita berhenti. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Salah jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.